sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Marcelina Balik, guru bidang studi pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 6 Doso, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Batch 3 LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di kelas 9 SMP Negeri 6 Doso dengan materi yang saya pilih yaitu sakramen perkawinan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Semua kabarnya sehat. Baik anak-anak, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dalam doa pembuka. Saya minta Yohan untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Yohan. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan presensi ya. Putri Betriana Amur, hadir Bu. Hadir. Maria Gracia Nadium, hadir Bu. Manusaha, hadir. Hadir. Alasannya? Hadir. Oh, surat. Ini ada suratnya. Terus Adrianus Erlangga. Baik anak-anak, hari ini kita ketemu lagi. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang sakramen perkawinan. Sebelum kita mendalami betul apa itu sakramen perkawinan, mari kita lihat di slide ini dulu. Apa yang kalian ketahui tentang sakramen perkawinan? Nah, untuk menjawab apa yang kamu tahu tentang sakramen perkawinan ini, maka kita harus mengetahui dulu lebih awal apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu memahami sakramen perkawinan. Lalu yang kedua, memahami pentingnya sakramen perkawinan. Ini dua tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di materi sakramen perkawinan ini. Memahami sakramen perkawinan. Sebelum memahami sakramen perkawinan ini, baik, sebelum kita masuk di kegiatan inti, mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dan dan dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Dan dan dan. Se. Aha aha na. Aha aha na. Aha aha. Semangat. Baik, silakan.
menghormati bersama. Lihat di slide ini gambarnya, ada 2 gambar di sana. 2 gambar ini memiliki perbedaan. Gambar 1 dan gambar 2 ini tentu saja berbeda. Mari kita tepuk tangan. Lagi. Apa? Kasih keluarga yang saling menghormati. Apalagi? Apa dampaknya ketika dalam keluarga itu ada kurangnya kasih sayang? Apa dampaknya? Dampaknya dalam diri kita itu apa? Anak-anak. Tidak menghormati satu sama lain. Iya. Tidak menghormati satu sama lain. Apalagi apa dampak? Tentu saja dampaknya ketika keluarga kita bahagia, dampaknya itu ada dalam kehidupan. Apa saja? Keharmonisan dalam keluarga. Lalu ciri khasnya itu bahagia, penuh sukacita. Dampak ketika keluarga kita. Yang kedua ini, keluarga yang kurang kasih sayang. Apa dampaknya? Sekarang saling peduli. Benar atau tidak? Benar. Tidak saling peduli antara. Langkah yang kedua. Langkah yang kedua di sini anak-anak, pendalaman cerita. Ceritanya di sini kesetiaan dalam perkawinan. Ini kisahnya seperti ini. Diceritakan bahwa ada satu pasangan muda yang sudah menikah. Namun keduanya harus berpisah. Setelah menikah lalu berpisah. Harus berpisah karena dia harus mengikuti wajib militer di negara yang jauh. Karena apa? Karena di negara yang jauh itu terjadi, engkau belum menikah, kamu memberi saya kode dengan mengikat sapu tangan kuning di pohon jambu yang ada di depan rumah mereka. Karena di depan rumah mereka bahwa bukan hanya satu sapu tangan saja yang ada di ranting pohon jambu, tetapi berpuluh-ribu. Satu hari dia ikat itu apa? Sapu tangan kuning. Besoknya lagi dia ikat sapu tangan kuning. Selama suaminya itu di negeri yang jauh, selama di medan peperangan. Nah, itu akhir ceritanya. Nah anak-anak, cerita ini sangat menarik atau tidak? Sangat menarik. Tentu saja sangat menarik. Oke? Ada 2 pertanyaan penuntun supaya kita mengerti arti kesetiaan dalam kehidupan berkeluarga. Ini pertanyaan yang pertama. Apa pesan dari cerita yang sudah kita dengar bersama-sama? Apa pesannya untuk kita? Tidak mengingkari janji. Tidak mengingkari janji. Artinya setia. Tepuk tangan dulu. Setia. Kesabaran. Lalu apa lagi? Saling mencintai dan setia walaupun berjarak jauh. Saling mencintai. Kesetiaan. Walaupun terpisah oleh jarak dan waktu. Apalagi namanya keluarga yang baru saja menikah. Tentu saja tidak ingin berpisah. Saja nilai-nilai hidup berkeluarga yang ditemukan dalam cerita ini. Nilai apa? Kesabaran. Nilai kesabaran. Tepuk tangan. Kesabaran. Kesetiaan. Itu
kesetiaan dalam keluarga. Kesetiaan dalam sebuah perkawinan yang walaupun banyak tantangan merupakan dasar dari sebuah kesetiaan. Bagaimana kesetiaan seorang istrinya tadi yang menunggu kehadiran sang suami. Lalu yang kedua, nilai kepercayaan. Kepercayaan yang kuat dan saling percaya itu sangat penting sekali dalam hubungan berkeluarga. Itu. Yang ketiga, komitmen. Komitmen itu apa artinya? Komitmen yaitu komitmen untuk mendukung pasangan masing-masing. Lalu yang keempat, kejujuran. Kejujuran juga merupakan kunci dasar untuk hubungan dalam keluarga. Lalu yang ketiga, yang keberapa sudah itu? Pengampunan. Pengampunan untuk saling. Langkah yang ketiga di sini adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Sebelum diskusi kelompok, peraturannya di sini kalian dibagi dalam 3 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Lalu setelah kerja kelompok nanti kita wajib mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Lalu kelompok lain berusaha menanggapi hasil diskusi. Baik, silakan anak-anak buat dalam diskusi kelompok. Baik, setelah membentuk kelompok, saya bagikan memang yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Untuk kelompok 1, di situ. Ini kelompok 2. Baik, untuk sumber inspirasinya anak-anak berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 3. Berbeda ya. Kelompok 1 silakan buka kitab Kejadian. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, buka kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Ayat 22 sampai 33. Sudah? Sudah. Lalu kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Oke, kamu sumber inspirasinya itu ambil dari Injil Matius bab 19. Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 9. Oke, lihat ke sini. Ada 2 pertanyaan penuntun. Untuk bisa menjawab, yang pertama, silakan catat. Yang pertama, buatlah kesimpulan dari perikop kitab suci yang menjadi inspirasi tadi. Kelompok 1, 2, dan 3 itu tadi beda. Buat kesimpulan, kesimpulan dari cerita ini. Lalu yang kedua,
Kami ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Pertanyaannya adalah, buatlah kesimpulan ajaran gereja tentang perkawinan berdasarkan kitab suci. Jawabannya adalah, menurut hasil diskusi kami dari kelompok 1 dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18-25 adalah, Allah merancang pernikahan untuk saling melengkapi, menciptakan penolong yang sepadan. Perkenalkan, nama saya Maria Oktavian Mahmud. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan adalah untuk saling melengkapi, menciptakan penolong yang sepadan dan mempunyai keluarga yang utuh. Oke, bagaimana tanggapannya? Puas? Puas. Oke. Sekarang kelompok yang kedua, silakan. Kelompok 2 tunjukkan pesona kalian. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan nama Mariana Rasidaima dan Carolina Asri Jahanat. Pertanyaan, buatlah kesimpulan ajaran gereja tentang perkawinan berdasarkan kitab suci. Menurut pendapat kami dari kelompok 2, berkaitan dengan kesimpulan dari kitab Efesus bab 5 ayat 22 sampai 23 adalah, peran dan tanggung jawab suami istri itu sangat penting, seperti hubungan antara yang bisa kalian lakukan untuk turut menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga adalah: 1. Istri harus tunduk kepada suami. Istri harus menghormati suaminya. 2. Suami harus mengasihi istrinya dan merawat istri dengan baik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Mariana Trizanudi. Saya mewakili kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 2. Apa peran dan tanggung jawab suami istri dalam pernikahan Kristen? Tanggung jawab istri itu apa? Tanggung jawab suami itu apa? Silakan menjawab. Peran istri harus taat kepada suaminya dan peran suami harus menghormati istrinya. Oke, bagaimana? Puas? Puas. 3. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Maria Oktavian Mahmud dan Yohanes Ardin. ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan ajaran gereja tentang perkawinan berdasarkan kitab suci. Kami dari kelompok 3 menyimpulkan Injil Matius bab 12 ayat 1-3. Jadi karena apa? Maka jawabannya tentu saja karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gereja. Oke, itu puas? Puas. Oke, ya. Ada yang mau menanggapi lagi? Oke, kelompok 2 dari kelompok 2 silakan. Perkenalkan, nama saya Mariana Rasidaima dari kelompok 2 ini bertanya kepada kelompok 3. Apakah perceraian dalam gereja Katolik diharuskan atau tidak? Ya, pertanyaan itu apakah dalam gereja Katolik perceraian diharuskan atau tidak? Ya, silakan kelompok 3 menanggapi itu. Dalam gereja Katolik tidak diharuskan untuk bercerai karena dalam gereja Katolik itu perkawinan bersifat monogami, satu laki-laki dan satu perempuan dan tidak terceraikan. Mari kita tepuk tangan. Jika tidak mempunyai anak dalam keluarga, apakah harus bercerai? Apakah harus bercerai atau tidak? Jika tidak
tidak memiliki keturunan bukan menjadi alasan untuk bercerai. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang berbicara, aku yang mendengarnya. Siap. Oke, menjadi bagian yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, saya menyimpulkan apa yang sudah menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, kita bahas dulu dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Nah, dalam Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 itu suami. Itulah upaya-upaya untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Lalu yang terakhir, mempersembahkan hubungan itu kepada Tuhan. Perkawinan itu terjadi karena rahmat Allah, berkat Allah. Baik, sampai di sini paham? Yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Baik, anak-anak, mungkin itu saja yang perlu saya bahas di sini. Kita lanjutkan di kegiatan yang terakhir di sini, yaitu kegiatan refleksi. Silakan kembali apa yang sudah kita terima ini tadi. Mari kita pahami bersama-sama dengan kegiatan refleksi ini. Ini merupakan kegiatan terakhir. Silakan mata hening. Sekarang bayangkan wajah kedua orang tuamu. Mungkin saja di antara kalian ibu yang tersisa saat ini. Bayangkan wajahnya. Ataupun saat ini cuma ayah yang tersisa. Bayangkan wajah. Bayangkan saat engkau masih dalam kandungan ibumu. Hari demi hari engkau digendongnya. Kamu harus serba dilayani. Mereka memberimu yang terbaik. Lalu kalian membalasnya dengan membuang kotoran di mana-mana. Tapi tanpa merasa jijik, mereka harus membersihkannya. Dan apakah mereka mengeluh? Tidak. Justru mereka takut kalau engkau terinfeksi. Bayangkan demi memberimu makanan yang terbaik, mereka menunda keinginan untuk membeli kebutuhan mereka sendiri. Kerap kali mereka menahan lapar, asalkan kalian kenyang. Apakah mereka mengeluh? Tidak. Justru takut kalau kalian sakit. Bayangkan saat pertama kali kamu masuk sekolah, mereka dengan setia menunggumu di luar, hanya ingin memastikan bahwa kamu senang.
tidak. Mereka bahagia dan berharap kamu akan menjadi orang hebat. Sekarang bayangkan kembali wajah mereka. Kalau melihatmu saat ini, masihkah mereka bahagia? Masihkah mereka mengeluh? Sesungguhnya, kerap mereka tidak mau melihat pengucapan atau terlihat punya masalah memikirkanmu. Mereka tidak mau kalian ikut sedih, tetapi mereka hanya butuh kalian mengerti dengan keadaan mereka. Sekarang, yakinkah kepada mereka apa yang ingin kamu lakukan untuk mencintai mereka? Katakan kepada mereka, Ibu, Bapak, saya mencintai kalian. Oke anak-anak, terima kasih kita sudah masuk di bagian refleksi. Bagaimana perasaannya? Baik, kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Saya minta kasih untuk menuntun kita dalam doa.